Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Atmajaya, podcast Inspirator Kota Bau-Bau, bertemu kembali dengan pemirsa yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau dan Cape Town. Malam ini saya didampingi tokoh-tokoh pemuda yang cukup luar biasa ya. Punya nama lah mereka di Kota Bau-Bau khususnya dan Buton. Mereka adalah pemuda-pemuda yang selalu berpikir dan memiliki konsep-konsep tentang pendampingan terhadap daerah itu sendiri. Di samping kanan saya, Bung Asis. Selamat malam, Bung Asis ya. Beliau adalah Ketua Forkom Cape Town. Di sebelah kiri saya ada Bung Mardin. Berbicara memang delegasi pemuda ini sangat bagus lah didiskusikan, ya, karena di Bau-Bau ini di Sulawesi Tenggara ya, khususnya Bau-Bau baru pertama kali ini tokoh-tokoh pemuda diundang untuk berbicara bagaimana peran-peran pemuda berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ini menjadi penting. Saya kemudian di bulan Agustus kemarin sempat ada dari DPR provinsi dari partai lupa lah nama partainya waktu itu, sosialisasi di Kota Bau-Bau tentang salah satu partai bersosialisasi Kota Bau-Bau mengenai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 8 tahun 2020 tentang pembangunan pemuda. Di pasal 6 itu jelas narasinya bahwa pemuda itu, organisasi kepemudaan adalah mitra pemerintah. Adalah mitra pemerintah. Ini yang kemudian menjadi penting untuk kita diskusikan. Apa saja yang kemudian menjadi pemuda ini menjadi mitra pemerintah? Pertama, pemuda ini adalah sosok intelektual yang tergabung dalam organisasi KMP, misalkan dalam organisasi yang pikir bagaimana dilibatkan oleh pemerintah untuk pembangunan daerah dalam sektor pendidikan, dalam sektor kesehatan, dan dalam sektor pengawal dan kontrol tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Berbicara tentang sektor pendidikan, pemuda bisa bangkit jikalau pemerintah itu bisa dan mampu memfasilitasi pemuda itu. Saya berikan salah contoh bahwa Kota Bau-Bau ini hampir tidak di zaman dahulu, mungkin di era Pak Amirul ya, itu pemuda itu diberikan bantuan dalam bentuk dana hibah untuk bagaimana menciptakan sebuah kreasi dalam dan berinovatif. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbincang tentang pemuda. Memang kalau kita berbicara pemuda ini adalah sebuah perbincangan yang selalu seksi untuk kita diskusikan. Mengingat bahwasanya sejarah berdirinya negeri ini tidak mungkin bisa merdeka sampai hari ini kalau tidak ada peran-peran pemuda di situ. Itu sangat penting untuk kita bisa cermati, apalagi saat ini kita sudah memasuki yang namanya era bonus demografi, gimana demografi penduduk Indonesia ini sudah banyak pada pemuda. Pemuda sudah harus mengambil peran penting untuk bagaimana bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peran-peran itu yang harus diambil oleh pemuda. Memang benar tadi apa dikatakan oleh senior saya, Kanda Asis, Ketua Forkom, bahwasanya pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi pemuda untuk dapat bersama-sama berkarya, sehingga pemuda itu seperti apa tema kita hari ini adalah bisa menjadi delegasi yang baik untuk pembangunan daerah. Ya, memang sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan bahwa peran-peran pemuda ini seperti apa yang disatakan di awal tadi itu sangat penting untuk difasilitasi oleh pemerintah. Kenapa? Kalau kita melihat data itu yang dilakukan pada survei yang dilakukan pada tahun 2022 itu hanya ada 6%
pemuda yang telah melakukan proses pendidikan di jenjang perkuliahan. Itu menjadi sangat miris dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak ini, kok hanya 6% yang difasilitasi atau memiliki kemampuan untuk dapat melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi kita sebagai pemuda, sebagai penerus peradaban, itu harus memang diperhatikan dengan adanya contoh, salah satunya adanya beasiswa yang harus itu pun dipikirkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kota Bau Bau yang saat ini saya rasa mungkin tidak ada beasiswa tentang yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk khususnya dalam dunia pendidikan sendiri. Itu. Ya, kalau melihat pada sisi pemerintah melihat ekonomi perbankan itu, saya lihat memang tidak ada di Kota Bau Bau, tidak diakomodir itu. Pemuda di Kota Bau Bau ini dibiarkan jalan sendiri, kemudian tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Itu yang saya bilang, Bang. Mohon maaf, ini memang peran DPR juga menjadi penting. Artinya bahwa tidak ada peran pemerintah. Ya, DPR ini kan yang kemudian menggodok aturan tentang kepemudaan. Artinya bahwa undang-undang sudah mengamanahkan untuk bagaimana tidak lanjut dengan perda. Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2020 sudah menggodok itu. Tinggal bagaimana kabupaten kota. Agar ruang-ruang pemuda ini menjadi kreatif. Artinya kreatif ini dalam segala aspek tadi yang saya bilang. Karena pemuda ini jujur saja punya kreativitas bukan dalam satu bidang, pasti banyak bidang. Satu organisasi tapi beda-beda potensi itulah yang kemudian harus difasilitasi, dibekali oleh pemerintah dengan anggaran untuk bagaimana menjadi pemuda-pemuda yang akan dilibatkan di pembangunan daerah kemudian hari. Persoalan beasiswa, Bang, ini jujur saja persoalan beasiswa ini menjadi atensi juga sebenarnya. Di daerah-daerah lain, misalkan saya memberikan contoh, pernah saya studi banding di Kalimantan ya, itu pemuda-pemuda itu difasilitasi oleh pemerintah di dalam halnya beasiswa ya, beasiswa misalkan ada ini dari organisasi, misalkan ada beasiswa kedokteran, ini pemerintah siapkan ini, tetapi dengan satu komitmennya apa? Jikalau Anda selesai menempuh pendidikan kedokteran, maka pulanglah ke daerah untuk menjadi tenaga di situ. Jujur saja, Bang, kita Bau-Bau ini, Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton itu krisis namanya ilmu profesi kedokteran. Bahkan kita masih pakai dokter-dokter yang ada di luar. Kenapa tidak? Pemerintah daerah ini kemudian mengalokasikan anggaran 10% dari APBD. Untuk apa? Untuk menyiapkan sumber daya kedokteran ini. Kan tidak rugi juga pemerintah jika 10%. Tetapi pemerintah Kota Bau Bau ini fokusnya untuk pembangunan, walaupun juga pada akhirnya pembangunan itu dilihat dalam sisi manfaatnya juga kadang tidak bermanfaat. Saya berikan salah contoh, misalkan pengadaan tanah SMA 7 yang dianggarkan itu kurang lebih 4,9 miliar. Sampai saat ini juga ya tidak dimanfaatkan, padahal itu tujuannya untuk sarana prasarana pendidikan. Tetap tidak bermanfaat. Kasihan uang itu 4,9 miliar itu kalau dialokasikan untuk beasiswa 2 orang yang kuliah di kedokteran pasti sampai wisuda itu. Ya kan? Dan kemudian ketiga, jujur saja dokter-dokter yang ada misalkan Palege Mata itu selalu membuka praktek. Ini menjadi masalah, Bang. Kenapa masalah? Karena pada akhirnya fokusnya mereka, pendapatannya lebih banyak di rumah daripada di rumah sakit, sehingga akan menghambat pelayanan masyarakat. Ini bukan kita mengkritisi pemerintah, tidak, tetapi ini adalah masukan seperti tema yang ada tadi, pemuda delegasi
pembangunan daerah. Maka kita kemudian berkontribusi terhadap pemikiran bagaimana kita melihat pada posisi-posisi bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa terakomodir secara baik. Artinya bahwasanya ya pemuda salah satu perannya adalah sosial kontrol. Ya, sosial kontrol. Nah, apa yang terkait persoalan SMA 7, kemudian terkait dokter yang kooperatif itu kan akibat dari kontrol pemuda. Ya. Nah, sehingga kemudian memberikan solusi-solusi, memberikan saran-saran. Dan ini juga penting sebenarnya bagi pemerintah. Karena memang tidak ada lain bagaimana daerah harus dikawal oleh pemuda. Ya. Kalau untuk saudara Martin bagaimana? Ya, terkait apa yang disampaikan bahwa memang benar dalam hal proses pembangunan pemuda ini pemerintah harus memiliki peran aktif yang masif sehingga semua sektor-sektor yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pemuda itu, contoh dalam dunia pendidikan misalnya, kesehatan misalnya, pekerjaan misalnya, itu harus memang dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah sehingga pemuda ini apabila nanti terjun dalam dunia usaha misalnya, itu sudah menjadi orang-orang yang profesional untuk membangun daerah, begitu Bang. Selama kurun waktu 5 tahun, menurut kacamata kalian, peran pemerintah di dalam mengayomi pemuda itu seperti apa? Atau saja biasa pemerintah menjadikan pemuda sebagai alat-alat politik? Ya. Tapi kadang juga pemuda suka menjadi alat-alat politik itu, kadang. Itu menurut Asis kemarin. Ya, itu memang betul. Ini berbicara soal kepentingan. Kenapa pemuda selalu dijadikan alat, tidak dibuat secara mandiri? Karena memang itu strategi pemerintah. Bukan pembodohan, bukan ya? Ya, kalau kita bicara strategi, berarti di situ ada pembodohan. Artinya pemerintah itu tidak memberikan keleluasaan kepada pemuda untuk berbuat, berkreasi, tetapi bagaimana dijadikan alat politik. Ini sebenarnya yang menjadi masalah, Bang. Ini masalah ini, pemuda dijadikan alat politik. Setelah pemuda tadi mengakomodir segala kepentingan apa yang dicita-citakan oleh tokoh-tokoh politik, maka habis itu diabaikan. Itu diabaikan itu. Masalahnya di mana? Masalahnya memang itu strategi politik yang ada di bau-bau ini yang pada akhirnya saya secara pribadi memang saya tidak membenarkan itu. Makanya ngambuk ya? Ya. Artinya bahwa sesuatu pembodohan memang kita pemuda melihat pada sisi itu kita tidak benarkan. Sehingga memang banyak pemuda di kota bau-bau ini jujur mereka punya ide-ide yang cemerlang, tapi tempat menyalurkan itu tidak tahu kemana. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemuda sekarang saat memasuki event politik agar tidak terjadi pembodohan? Ini kan Februari itu sudah masuk penyeblosan, di Oktober, November, Desember, 3 bulan ini. Nah, tidak menutup kemungkinannya proses pembodohan itu berlangsung. Nah, persoalannya adalah bagaimana respon pemuda terhadap persoalan pembodohan tadi yang dilakukan oleh, misalkan oleh politisi-politisi yang ada di sekeliling kita. Karena memang hampir semua juga pemain-pemain politik atau tim-tim sukses itu rata-rata pemuda juga. Nah, maksud saya apa yang harus teman-teman lakukan untuk menghindari itu, lalu apa yang harus lebih urgent yang harus dilakukan agar pemerintah betul-betul fokus dan serius mengajak pemuda untuk berdiskusi tentang perannya pemuda.
memang beberapa tokoh politik di Kota Bau-Bau ini sudah digambar oleh para pemuda. Jujur saja kita sebagai pemuda melihat caleg-caleg yang ada maupun calon wali kota yang akan terlaksana di 2024 nanti, kita butuh itu pemimpin yang berkomitmen. Berkomitmen dalam arti apa? Dalam hal apa? Berkomitmen kepada pemuda dan berkomitmen kepada pembangunan daerah. Kita tidak mau membutuhkan pemimpin yang hanya istilahnya orang Jawa itu omong doang kira-kira. Habis bicara di kampanye ini, realisasinya tidak ada. Yang kita inginkan adalah pemerintah, pemimpin yang komitmen dengan apa yang telah disampaikan. Dan kita sudah gambar juga pemimpin yang layak di Kota Bau-Bau ini, kita sudah tahu siapa yang bisa kita harus dorong. Mana yang memang harus dia itu hanya mengutamakan kepentingannya, menggiring pemuda untuk mengawal kepentingannya. Itu yang harus kita hindari. Dan saya pun juga akan mengajak semua pemuda bagaimana kita menjadi pemuda yang cerdas dalam melihat tokoh-tokoh politik yang ada di Kota Bau-Bau maupun yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu hari ini bagaimana Kak Bung Aziz dengan Pak Rim melihat gejolak pemuda dalam membangun sistem ekonomi mikro? Kenapa saya katakan gejolak pemuda dalam membangun ekonomi mikro? Hampir semua area-area jalan, semua itu dia itu butuh ekonomi mikro pemuda. Misalkan ya kemudian Wako, kemudian saya lihat juga di bawah-bawah antusias muda dalam memperbaiki ekonomi secara kemandirian itu sudah berapa. Hanya saja mungkin benar apa yang kalian katakan bahwa antusias pemerintah secara khusus itu masih kurang. Ya. Bisa jadi hanya memang karena persoalan ketersediaan dana pemerintah untuk memberikan modal, atau bisa jadi pemerintah tidak punya konsep untuk bagaimana membantu pemuda ini menjadi sebuah pemuda yang mandiri, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu mengawal pemerintah. Ya, jadi bagaimana itu menurut? Sebenarnya kalau berbicara pemerintah tidak punya anggaran, saya kira itu mustahil. Tetapi berbicara pemerintah tidak punya konsep, pastilah punya konsep. Tetapi soal niat sebenarnya. Soal niat. Nah, kalau nawaitunya memang tidak pro kepada pemuda, segala kebutuhan pasti tidak ada. Ya. Contoh misalkan gerakan yang dibangun oleh teman-teman kita di Nakes kemarin. Kuota yang begitu banyak, 300-an lebih, kemudian dinolkan. Alasannya nggak ada anggaran. Karena itu program nasional loh. Harusnya ada dan tidak ada anggaran, harus dikondisikan mereka agar mengurangi tenaga honorer di Nakes dan di keguruan. Tetapi kalau dinolkan, maka akan meningkat tenaga honorer di Nakes, bertambah setiap tahun bertambah. Inilah yang saya maksud bahwa pemerintah, kalau kita mau sebut bahwa pemerintah tidak punya strategi, pasti punya strategi. Tapi soal niat pasti menghilangkan segala strategi. Itu ya, saya minta closing statementnya dari Bung Aziz dulu. Ya, kalau saya berbicara persoalan closing statement, saya hanya berharap kepada PJ Kota Bau-Bau, Kakanda Rasman, bagaimana untuk mengakomodir pemuda dan menata Kota Bau-Bau ini yang lebih maju, walaupun hanya 1 tahun. Tetapi dia mampu mengkonsepkan Bau-Bau dan menata pemuda ini, dan kemudian merealisasikan tuntutannya teman-teman kami yang ada di Nakes, agar mereka tercover dalam P3K nanti. Kalau Marvin gimana? Kalau saya sendiri
mungkin closing statementnya, pemuda tidak akan mungkin besar kalau pemuda itu tidak bangkit untuk berdiri, bergerak, membangun, karena jangan mengharapkan orang lain. Pemuda harus bangun sendiri untuk membangun negeri ini. Oke, terima kasih ya Bung Aziz, Bung Marlin. Malam ini sudah membuka cakrawala berpikir kita semua tentang delegasi pemuda dalam pembangunan, dan saya juga berharap agar pemerintah Buton, Kota Bau-Bau, DPR-nya, Buton Selatan, Buton Tengah benar-benar serius. Karena kenapa? Pemuda ini kapan tersumbat jadi ke jalan dia. Dia lah bandit-bandit jalanan, ya, yang menyuarakan kebenaran sebagai wadah untuk meluapkan aspirasi masyarakat. Dan saya juga minta kepada teman-teman Aziz maupun Marlin untuk buka channel YouTube podcast Inspirator Konyak Majaya. Jangan hanya sebatas ditonton, tetapi subscribe dan like dan komen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.